Diketahui fungsi gx sama dengan x plus 1 dan fx sama dengan x kuadrat plus x min 1. Maka komposisi fungsi f bundaran g adalah, oke, kalau soalnya seperti ini kita mulai saja dari pertanyaannya. Berarti kita tulis saja f bundaran g. Kalau fungsi komposisi, maka fungsi yang belakang masuk ke fungsi yang depan. Karena fungsi yang belakangnya g, maka g masuk ke f. Maka f dalam kurung g. Coba lihat, kalau f di dalamnya x, maka keluarnya adalah x kuadrat plus x min 1. Berarti kalau di dalamnya gx, keluarnya adalah gx dikuadratkan ditambah gx min 1. Nah, sekarang gx-nya saya substitusi dengan x plus 1. Akan jadi x plus 1 kuadrat ditambah x plus 1 kurang 1. Nah, x plus 1 kalau saya kuadratkan akan jadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah x plus 1 min 1. Nah, kalau saya sederhanakan akan jadi x kuadrat 2x tambah x menjadi 3x 1 tambah 1 kurang 1 berarti plus 1. Oke, jawabannya adalah yang E. Oke, sebenarnya ada cara lain, yaitu kita ambil sembarang bilangan, misal masukkan ke G, hasilnya itu masukkan ke F, maka hasilnya harus sama dengan jawabannya. Misalnya saya ambil X-nya sama dengan 0, maka saya masukkan ke G dulu, maka G 0, karena nilai X itu dimasukkan dari belakang ya. G 0 berarti 0 tambah 1 berarti 1. Nah, 1 ini masukkan ke F, maka F1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 min 1. Jadi 1. Nah, awalnya kan kita memasukkan 0 ya. Maka kita masukkan 0 ini satu-satu pada pilihannya. Kalau ini masukin 0 maka hasilnya adalah 3. Kalau ini masukin 0 hasilnya adalah 2. Kalau ini masukin 0 maka hasilnya 3. Yang ini masukin 0 min 1. Yang ini masukin 0 adalah 1. Nah, sama kan? Maka jawabannya adalah yang E. Sama dengan cara ini hasilnya. Oke. Diketahui vektor A sama dengan P2 min 1, vektor B sama dengan 4 min 36, dan vektor C sama dengan 2 min 1, 3. Jika vektor A tegak lurus vektor B, maka hasil dari perkalian vektor A min 2B dikali dengan 3C adalah, oke, di sini ada informasi A tegak lurus B. Jadi kalau A tegak lurus B, maka perkalian titik antara A dan B itu sama dengan 0. Oke. Kalau perkalian titik itu adalah jumlah perkalian elemennya. Jadi ini elemen-elemen seletaknya kita kali. Jadi P kali 4 itu akan jadi 4P. 2 kali min 3 itu jadi min 6. Min 1 kali 6 itu min 6 sama dengan 0. Maka 4P sama dengan min 12 pindah ruas jadi 12 sehingga P-nya sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita hitung ini vektor A-2B-nya. Jadi A-2B sama dengan A-nya adalah P. P-nya udah dapat tadi 3, 2, min 1. Min 2B berarti min 2 kali 4 berarti min 8. Min 2 kali min 3 jadi plus 6. Min 2 kali 6 jadi min 12 sama dengan, ini akan jadi min 5, 2 tambah 6 8, min 1 min 12 berarti min 13. Oke, setelah itu saya hitung faktor 3C nya, berarti 3 kali C, 3 kali 2 6, 3 kali 1 berarti min 3, 3 kali 3 berarti 9. Nah, inilah vektor 3C nya. Nah, yang ditanya itu adalah A-2B dikali dengan 3C. Artinya apa? Vektor ini dikali dengan vektor ini sama dengan perkalian elemen-elemennya adalah min 5 kali 6 berarti min 30. 8 kali min 3 berarti min 24. Min 13 kali 9 itu adalah min 117. Kalau kita jumlah semua akan jadi min 171, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke.
diketahui vektor A sama dengan 2 min 3 3 dan vektor B sama dengan 3 min 2 min 4. Sudut antara vektor A dan vektor B adalah, oke, kalau sudut antara dua vektor itu bisa dicari dengan nilai cos sudutnya. Jadi cos sudut cos sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B itu sama dengan perkalian vektor A dan B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Oke. Nah, sekarang saya hitung dulu perkalian titiknya. Itu jumlah perkalian elemen-elemennya. 2 kali 3 itu adalah 6. Min 3 kali min 2 itu plus 6. 3 kali min 2 min 4 itu adalah min 12 per, nah saya nggak hitung dulu panjang A sama panjang B. Biasanya soal UN itu ada yang 0 biasanya di atasnya. Ini akan jadi 12 kurang 12 kan 0. 0 per panjang A kali panjang B. 0 bagi sesuatu itu pastinya 0. Jadi misalkan sudutnya saya namakan alfa, maka cos alfa sama dengan 0. Yang cosnya 0 itu siapa? 90, sehingga alfanya itu sama dengan 90 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke. Diketahui vektor A sama dengan 5i plus 6j plus k dan vektor B sama dengan i min 2j min 2k. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah, oke, saya sedikit bahas materi. Misalkan saya berikan vektor A seperti ini dan vektor B-nya, oke, yang atas saya namakan vektor A dan yang bawahnya itu adalah vektor B. Oke. Misalkan saya mau memproyeksikan vektor A pada vektor B, maka kalau cara memproyeksi itu tarik garis secara tegak lurus pada vektor B. Nah, inilah vektor hasil proyeksinya, misalkan saya namakan vektor C. Nah, untuk mencari vektor C itu caranya adalah, rumusnya adalah perkalian titik antara A dan vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B-nya sendiri. Sedangkan panjang vektor hasil proyeksinya adalah perkalian A kali B dibagi dengan panjang B. Nah, oke. Yang atas itu adalah untuk menentukan vektor hasil proyeksinya, yang bawahnya itu adalah untuk menentukan panjang vektor proyeksinya. Oke, saya hapus. Oke, pada soal ini yang ditanyakan itu adalah vektor proyeksinya. Sehingga misalkan vektor proyeksinya saya misalkan sebagai vektor C, maka A kali B per panjang B kuadrat dikali vektor B-nya. Oke. Dikali dengan vektor B-nya. Oke, A kali B berarti perkalian titiknya itu adalah jumlah perkalian elemen-elemennya. 5 kali 1 berarti 5. 6 kali min 2 itu min 12. 1 kali min 2 itu adalah min 2. Min 2. Per panjang B-nya itu adalah akar 1 dikuadratkan 1, min 2 dikuadratkan jadi 4, min 2 dikuadratkan jadi 4, terus dikuadratkan dikali dengan vektor B-nya sendiri itu adalah 1 min 2 min 2 sama dengan 5 min 12 itu min 7, min 2 jadi min 9 per 1 tambah 4, 5 tambah 4, 9, akar 9 dikuadratkan jadi 9 dikali dengan vektor B-nya adalah 1 min 2 min 2 sehingga akan jadi min 1, vektor B-nya 1 min 2 min 2 sehingga akan jadi min 1 2 2. Jadi C-nya kalau ditulis dalam bentuk vektor satuan akan jadi min I plus 2J plus 2K. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke.